Dan faktanya lagi, jika 36.000 hektar ini menjadi lahan sawit, itu mampu menghasilkan emisi karbon sekitar 25 juta ton karbon dioksida. Halo guys, jadi di sini aku akan membuat video. Itu videonya itu tentang isu-isu yang sedang hangat ya teman-teman, yang sudah kalian juga lihat di thumbnail dan juga di judul. Aku di sini juga nggak bikin video sendirian. Aku juga akan ngajak temanku buat ngobrol-ngobrol bareng nantinya. Dia juga udah tahu tentang isu-isu ini. Baiklah, kita akan panggil saja teman-temanku yang akan aku ajak ngobrol. Halo guys, ini yang perkenalin nama aku Osan. Ya, seperti yang dijelasin Wisnu tadi, di video ini kita bakal banyak-banyak ngobrol isu-isu hangat ya. Ya, Terutama di awal-awal Juni. Apa sih itu? tentang OS on Papua. Ya, OS on Papua, Ya, ya, di suku Ayu ya. Jadi ya polemik-polemik sengketa tanah yang ada di sana. betul. Oke. Jadi sebenarnya gimana kabarnya ini? Jadi aku mau tanya sih sebenarnya. Langsung tanya aja. Tanya-tanya awal mulanya tuh gimana sih kasus untuk Papua ini tuh? Untuk kasus ini jadi awal mulanya ya. Ya, Ya ada tanah atau hutan seluas kurang lebih 38 atau 36.000 hektar, yaitu kayak sebanding, bukan sebanding ya, seukuran dengan separuhnya Jakarta kalau kata kita ya, separuh segede gila. itu bakal dibabat habis untuk pembangunan perkebunan sawit oleh PT IAL atau PT Indo Asiana Lestari di daerah Boven Digul Papua, yang dimana di daerah situ itu banyak kayak hutan adatnya untuk suku Ayu gitu. Dan ya karena itu juga banyak polemik di sana, penolakan keras dari masyarakat adat, warga Margaworo dan suku Ayu, karena hutan tersebut tuh aset mereka, mereka hidup dan dia bersandar di hutan itu gitu. Kayak mereka dari kecil lahir, mereka tanpa uang pun mereka bisa hidup gitu di situ, karena ya kan mereka bergantung benar sama hutan itu, mereka anggap rumah gitu, gitu hutan gitu. Banyak sumber daya berarti ya di sana. Banyak banyak yang bisa, dari perairan juga banyak dan lain-lain gitu. Dan di sana juga masih agak primitif juga ya. Ya, ya kalau kita bicara primitif mungkin sedikit kasar ya, Kasar. kata-kata primitif itu. Tapi ya mungkin mereka juga bukan tidak mau, tapi mereka memilih untuk hidup seperti itu. Pilihan itu juga pilihan mereka. Tapi nggak sedikit juga warga-warga Awiu, suku Awiu dan Margaworo tadi yang juga berpendidikan juga banyak yang punya akses pendidikan di luar gitu. Nggak terisolasi secara keseluruhan. Jadi agak kasihan juga ya. Ya kasian sekali sih kayaknya. Ya bayangin aja kalau kamu punya rumah, kamu diusir karena rumahmu mau dibuat, ya nggak tahu apapun itu, mau dirusak lah intinya. Itu rumahmu, kamu bahkan bukan rumahmu aja, itu rumah semua orang gitu, kayak satu desa misalkan gitu. Dari bergenerasi berpuluh-puluh generasi dari dulu sampai sekarang. Oke, tadi kita udah membahas sedikit tentang kayak awal mulanya, Backgroundnya gitu gimana. backgroundnya kenapa bisa terjadi OS Papua itu. Kemudian ada juga berita-berita tentang gugatan tentang OS Papua itu. Nah iya, ini cukup menarik buat dibahas karena ini menunjukkan seberapa berjuangnya rakyat-rakyat di sana ya, rakyat asli suku Awi tadi, Awiu, misalnya, iya itu, Margaworo dan Awiu tadi ya. Mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga, bukan sekuat tenaga, jiwa dan raga mereka buat benar-benar pertahanin, gimana caranya pertahanin ini gitu. Apapun itu, jalur apapun itu mereka lalui, bahkan mereka sampai ya keluarin banyak uang kayak ya, karena teman-teman kalian tahu sendiri kan mereka sebenarnya itu gak punya uang gitu. Tapi gimana caranya mereka dapat uang dan harus berangkat ke Jakarta buat gugatan ke MA gitu. Karena dan ada fun fact juga sebenarnya, mereka kan menggugat untuk mencabut IUP atau izin dari PT IAL tadi, IAL ya tadi, buat dicabutkan. MA mencabut izin itu
izin untuk membabat habis hutan 36.000 hektar tadi. Ternyata bukan ternyata ya, kayak ya fun fact-nya, PT IAL ini itu lebih parahnya lagi tuh, perusahaan cangkang dari Malaysia gitu. Kayak wow, ini berarti kan orang luar gitu Orang loh. luar. Tapi nama-namanya malah Nah, ada Indo-Indonya gitu ya. Indo, sorry apa ya tadi ya, lupa. Lihat sebentar ya. Indo Asiana Lestari gitu, tapi ternyata cangkang Malaysia, perusahaan cangkang Malaysia. Dan aku lihat ini ada amdal-amdal juga, kayak itu tuh ada proyek-proyek yang bermasalah. Nah nih, muslihat amdal bermasalah, terus bentar. Ya banyak lah. Nah, bagian dari proyek lama, sebenarnya ini bagian dari proyek lama IAL yang penuh muslihat, bernama proyek Tanah Merah gitu. Kalau untuk isu ini mungkin bisa di teman-teman cari sendiri ya, isu proyek Tanah Merah. Oke. Ya intinya gitu, perjuangan mereka sampai ke MA, bahkan mereka bawa buat banner, mereka bawa baju adat mereka, kayak benar-benar mereka totalitas kan, menunjukkan secinta itu mereka dengan tempat tinggalnya. Oke. Lumayan menyedihkan memang. Ya, Sampai ya. berusaha sekali buat menggugat supaya berjuangin tanahnya itu supaya tidak jadi digundulin sama Nah, PT-PT itu ya. Kemudian ada juga pertanyaan ketiga, ini dampak pembakaran hutan ini untuk lahan-lahan sawit gitu ya. ini apa sih dampak dari pembabatan hutan dan pengalihan untuk menjadi lahan kelapa sawit? Ya, Ini udah menjadi fakta ketika hutan hutan liar, atau ya hutan lah, kita katakan hutan, bukan hutan sawit lah ya. Kalau itu diubah menjadi lahan sawit, itu akan menghasilkan CO2 gitu. Dan faktanya lagi, jika 36.000 hektar ini menjadi lahan sawit, itu mampu menghasilkan emisi karbon sekitar 25 juta ton karbon dioksida. Jumlah ini sama menyumbang 5% dari tingkat emisi karbon di tahun 2030. Jadi maksudnya tuh kayak kalian udah bayar duluan gitu loh. Kalian udah buang sampah duluan. Misal di tahun 2030 itu, sampai 2030 kita mau menyumbangkan 25 juta ton. Kalau sampai 2030. Tapi kalau sekarang udah dibabat habis duluan, sama artinya kalian udah menyumbangkan itu lebih awal lagi gitu loh. Jadi sebelum 2030 kalian udah menyumbangkan 5%. Berarti kalau sampai 2030 bisa menjadi 10 atau berkali-kali lipat lagi. Jadi sebahaya itu. Jelas dampaknya dirasakan tidak hanya merugikan masyarakat Papua, tapi juga seluruh dunia. Karbon dioksida bro, jadi bisa pemanasan global dan lain-lain. Dan juga karena itu hutan ya, satwa yang dilindungi di dalamnya, banyak flora dan fauna di situ. Kayak ya dampaknya sangat, ya impactnya gede banget. coba. Oke. Jadi untuk ini kita juga sudah banyak membahas, dan juga ada untuk yang topik selanjutnya ini ada petisi-petisi juga dari Papua. Ya. Untuk petisi-petisi itu maksudnya gimana? Nah, untuk petisi-petisi itu ya, ini ya. Sebelum petisi itu keluar tuh ada slogan hashtag dulu di Instagram, di Twitter, di X, sorry. Kayak ya hashtag All Eyes on Papua dan lain-lain. Hingga akhirnya berujung ke petisi. Nah, petisi ini, yang membuat petisi ini Yayasan Pusaka Bentara Rakyat membuat petisi untuk meminta Mahkamah Agung agar mencabut izin lingkungan PT Indo Asiana Lestari yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan, ya biar dicabut IUP-nya itu tadi, izin usahanya tadi. Izinnya, jadi Nah, nggak boleh lagi buat entah masih kurang tahu untuk izinnya di Indo atau gimana, tapi intinya untuk proyek yang ini tidak memiliki izin. Oh, jadi sudah kalau mau dilanjutin itu malah jadi masalah. Bakal melanggar undang-undang sama aja, karena secara diskusi apa, bukan diskusi ya, kayak kalian nggak punya izin. Kalau nggak punya izin ya mereka kalian melanggar aturan yang ada gitu, bakal ada sanksi-sanksi ya, undang-undang gitu. Mau nggak mau jadi memang harus dihentikan. Harus dihentikan. Ya itulah, kalau bisa disimpulkan kasus ini itu ya lumayan complicated gitu, karena ya isu-isu sebenarnya yang mereka mendapatkan izin secara ilegal. Lalu tadi ada
AMDAL-AMDAL yang tipu muslihat, lalu proyek mangkrak dari tanah merah tadi, itu banyak sebenarnya. Kalau masih mau dikulik lebih dalam gimana sih ceritanya tentang asal usul PT IAL tadi yang mau babat habis 36 hektar di Papua. Jadi Jadi seperti itu ya. oke, jadi gitu aja. Itu aja. Ya harapan dari kita tentunya sama seperti yang lain, teman-teman yang lain gitu. Khususnya masyarakat di Nah, Papua karena sendiri itu ya. kita berdua sebagai mahasiswa di sini, nah cara bentuk real dari kita yang harus kita lakukan ya nggak perlu berlebihan, bukan berlebihan ya. Kalau kamu masih merasa susah untuk berbuat sesuatu, Nggak perlu muluk-muluk. nah nggak perlu muluk-muluk. Suarakan saja. Ketika teman-teman pasti memakai medsos, pasti membuka Twitter, X, Instagram, TikTok dan lain-lain. Jadi ketika menemukan hal seperti ini, ikut suarakan itu. Ketika ada banyak hashtag, banyak repostan, ikutlah repost gitu. Biar semakin banyak orang menyuarakan, pemerintah bakal akan segera buat menangani. Itu juga kelemahan pemerintahan kita sebenarnya. Jadi harus Tunggu viral dulu baru ditangani. Nah, tapi apa salahnya kita sebagai mahasiswa, ayo kita suarakan. Entah itu di medsos, ya bincang seperti ini, kita ngopi-ngopi atau lagi di kampus. Dari mulut ke mulut. Dari mulut itu udah impactnya jadi lumayan buat kita sebagai mahasiswa. Ya juga berharap kalau kita tuh mahasiswa ya itu tadi memberi aksi nyata, tajam, kontribusi, dan setidaknya ikutlah bersuara. Suaramu menentukan nasib saudara kita. Jadi terima kasih. Pamit dulu. Sudah menjadi teman ngobrol Cukup panjang memang. dan rumit sekali. Udah. Terima kasih. Terima kasih. Pamit dulu diri. Dadah.